So, ketika seorang ibu kehilangan anaknya, maka perasaan emosional akan selalu meliputinya. Akan tetapi, wanita ini lebih memilih untuk melampiaskan emosinya dengan menembak secara langsung tersangka pewafat anaknya. Tragedi ini terjadi pada 6 Maret 1981 di Lübeck, Jerman. Wanita ini bernama Marianne Bachmer. Ia dibesarkan di kota kecil Sarstedt, Jerman Barat. Diketahui, Marianne ini tidak memiliki masa kecil yang bahagia. Dia tidak memiliki hubungan yang dekat dengan orang tuanya. Rumah tangga orang tuanya pun tidak harmonis. Sedangkan ayahnya adalah seorang pecandu alkohol yang dulunya adalah mantan perwira Nazi atau disebut dengan Waffen SS. Waffen SS adalah pasukan elit Nazi yang anggotanya diambil dari barisan pengawal Hitler yang paling ditakuti di seluruh Eropa. Lalu ayahnya pun menceraikan ibunya Marianne. Namun kemudian tak lama setelah itu, ibunya ini menikah lagi dengan pria lain. Singkat cerita, pada tahun 1966, di mana usianya pada saat itu masih 16 tahun, Marianne Bachmer sudah memiliki anak pertamanya. Karena pada saat itu usianya masih di bawah umur, tentunya dia ini belum tahu caranya mengurus anak dan ayah dari sang anak pun tidak diketahui. Akhirnya dia pun menyerahkan anaknya untuk diadopsi. 2 tahun kemudian, tepatnya di usianya 18 tahun, ia dihamili oleh pacarnya pada saat itu. Tapi pacarnya ini gak mau tanggung jawab. Ia pun bersikeras untuk mempertahankan anak tersebut. Namun tak lama sebelum anak itu lahir, ia sempat diperkosa, tapi tidak sampai menggugurkan anak itu. Pengalaman itulah yang membuatnya juga memberikan anak keduanya untuk diadopsi. Pada tahun 1973, di usianya yang ke-23, dia melahirkan putri ketiganya. Dan kali ini, ia bertekad untuk merawat anaknya sendiri. Anak itu diberi nama Anna Bachmer. Setelah Anna lahir, Marianne ini memutuskan untuk menjalani operasi tubektomi, di mana tubektomi ini adalah pemotongan saluran indung telur sehingga sel telur tidak bisa memasuki rahim untuk dibuahi. Ibaratkan kayak disterilkan gitu ya, agar nggak bisa hamil lagi. Namun di tengah dia sedang bahagia bersama anaknya, tragedi menyedihkan pun datang kepadanya pada tanggal 5 Mei 1980 saat Anna Bachmer berusia 7 tahun. Suatu hari, ia tidak pergi ke sekolah karena sedang bertengkar dengan ibunya. Ia pun memutuskan untuk pergi ke rumah temannya. Saat sedang menuju ke rumah teman sebayanya, Anna ini diculik oleh Klaus Grabowski, seorang tukang daging berusia 35 tahun. Di mana Klaus ini menahan Anna selama beberapa jam di rumahnya dan melakukan pelecehan terhadapnya. Pada akhirnya ia mencekiknya dengan celana ketat atau stocking tunangannya. Di hari yang sama, Marianne mulai mencari Anna. Dia pergi ke rumah teman Anna, tetapi Anna tidak ada di sana. Anna pun tidak pernah kembali lagi hari itu. Kemudian Marianne pun melaporkan hilangnya Anna ke pihak kepolisian. Pada keesokan harinya, seorang wanita tidak dikenal datang ke kantor polisi dan mengaku bahwa tunangannya telah mewafatkan seorang gadis yang sering datang ke rumah mereka untuk bermain dengan kucing mereka. Nama gadis itu adalah Anna Bachmer. Ketika polisi tiba di rumahnya, mereka tidak menemukan apa-apa. Dia telah membawa jasad Anna dan meninggalkan sebuah catatan untuk tunangannya yang menyuruhnya untuk menemuinya di sebuah bar pada malam itu untuk berbicara. Polisi pun menunggu Klaus di bar yang dia sebutkan tadi. Dan begitu dia muncul, mereka langsung menangkapnya. Diketahui Klaus ini adalah seorang pelaku kejahatan seksual dan sebelumnya pernah dijatuhi hukuman atas pelecehan terhadap 2 anak perempuan. Pada tahun 1976, dia secara sukarela menjalani kebiri kimia. Meskipun begitu, 2 tahun kemudian, ia menjalani perawatan hormon. Menurut pengakuannya setelah ditangkap, Klaus mengatakan ia tidak berniat melakukan pelecehan kepada Anna. Dia mengatakan Anna ingin memberitahu ibunya bahwa Klaus telah melecehkannya. Padahal menurut Klaus, Anna hanya ingin memeras uang darinya. Pihak penyidik pun mengatakan bahwa Klaus menyimpan jasad anak tersebut di dalam sebuah kotak kardus dan meninggalkannya di pinggir kanal terdekat. Ketika polisi memberitahu Marianne tentang pewafatan putrinya, tentunya sebagai seorang ibu ia merasa sangat terpukul. Akhirnya Klaus ini ditangkap dan pengadilan memulai persidangan pada awal Maret 1981. Pada tanggal 6 Maret 1981, hari ketiga persidangan dan sekitar pukul 10.00 pagi, Marianne Bachmer ini menyeludupkan pistol Beretta 70 ke dalam ruangan sidang pengadilan distrik Lübeck. Tepatnya di ruangan 157. Kemudian tiba-tiba dia mengarahkan pistol ke punggung Klaus dan menarik pelatuknya 8 kali. 7 tembakan mengenainya. Tembakan tersebut membuatnya wafat seketika. Kasus ini menjadi terkenal karena menjadi kasus main hakim sendiri paling populer di Jerman Barat.
Kasus ini pun menjadi perbincangan dunia di mana media dan kru televisi di seluruh dunia datang ke Lübeck untuk menyaksikan kasus ini. Marianne Bechner ini menjual kisah hidupnya dengan harga sekitar 100.000 Deutsche Mark atau kalau dirupiahkan sekarang sekitar 800 jutaan lah. Dia menjualnya kepada majalah berita Stern. Dengan uang tersebut, ia pun membayar biaya persidangannya. Selama ditahan, banyak yang memberikan dukungan, hadiah dan bunga kepada Marianne untuk menunjukkan pengertian mereka atas perilakunya. Namun, beberapa orang masih percaya bahwa negara konstitusional tidak boleh mentolerir tindakan main hakim sendiri. Setelah majalah berita Stern mempublikasikan kisah hidupnya dan rincian tentang 2 anak pertamanya dan hubungan ayahnya dengan Waffen SS terungkap, opini publik pun berubah. Banyak yang menyalahkan pihak yang bersangkutan karena mengizinkan seorang pria yang telah mencabuli 2 anak perempuan untuk menggunakan hormon untuk memulihkan gairah seksnya. Sedangkan pihak lain menuduh Marianne telah mengabaikan Anna. Namun banyak juga yang secara terbuka mengungkapkan simpati mereka atas tindakan balas dendam tersebut. Pada 2 November 1982, Marianne awalnya didakwa di pengadilan dengan tuduhan pewafatan. Kemudian, penuntut membatalkan dakwaan pewafatan setelah 28 hari negosiasi. Dewan pun setuju dengan putusan tersebut. 4 bulan kemudian, setelah pembukaan persidangan, dia dihukum pada tanggal 2 Maret 1983 di Pengadilan Distrik Lübeck atas pewafatan dan dijatuhi hukuman karena kepemilikan senjata api yang tidak sah selama 6 tahun penjara. Setelah 3 tahun di penjara, dia dibebaskan dari penjara. Lalu, Marianne Bechner menikah pada tahun 1985 dan pindah pada 1988 ke Lagos, Nigeria bersama suaminya yang berprofesi sebagai seorang guru. Di sana mereka tinggal di kamp Jerman, di mana suaminya mengajar di sekolah Jerman. Namun mereka bercerai pada tahun 1990 dan dia pindah ke Sisilia. Marianne ini didiagnosa kanker dan kemudian kembali ke Jerman. Pada 17 September 1996, dia meninggal pada usia 46 tahun akibat kanker pankreas di sebuah rumah sakit di Lübeck. Sebenarnya itu adalah keinginannya untuk wafat di Palermo. Sebelum kematiannya, dia meminta reporter NDR media Jerman, Lukas Maria Bochmer, untuk menemaninya dengan kamera film. Di tahap akhir hidupnya, dia dimakamkan di kuburan yang sama dengan putrinya Anna di kuburan Lübeck. So, thanks for watching.